Pada abad ke-6 sebelum Masehi, Cina telah mencapai akhir dari era yang damai dan makmur yang dikenal dengan sebutan Spring and Autumn Period. Seiring berakhirnya era tersebut, ternyata di sisi lain terjadi perkembangan dan banyak bermunculan para ahli filsafat. Banyak pemikiran dari para ahli filsafat tersebut yang berfokus terhadap filosofi moral dan filosofi politik, di mana negara harusnya bisa mengatur segala perkara dan urusan dalam negerinya secara mandiri. Titik puncak dari hal ini datang dengan integrasi landasan tradisional yang berubah menjadi suatu sistem hierarki yang dipimpin oleh sebuah kedaulatan dan dikelola oleh birokrasi para cendekiawan. Seiring berakhirnya era Spring and Autumn Period tersebut, ternyata negara-negara bagian di Cina mengalami stabilitas politik yang rapuh dan ketegangan antara negara-negara tersebut meningkat karena terjadinya peningkatan populasi. Selain itu, seharusnya negara tidak hanya bisa mengurus urusan dalam negerinya saja, tetapi juga memiliki peraturan tentang bagaimana mempertahankan negaranya dari ancaman serangan negara lain. Terdapat satu tokoh filsuf politik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yaitu Sun Tzu. Dikenal dengan karyanya yang begitu melegenda dengan judul The Art of War, yang akan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang profilnya Sun Tzu. Dipercaya sebagai autor dari karya yang melegenda The Art of War, Sun Wu yang dikenal sebagai Sun Tzu atau The Master Sun, diperkirakan lahir di negara bagian Qi atau Wu di Cina pada 544 sebelum Masehi. Nah, Sun Tzu sendiri tidak diketahui awal mula kehidupannya, namun ia mulai menjadi tenar saat ia menjadi jenderal di negara bagian Wu dalam operasi-operasi militer yang sukses melawan negara tetangga mereka, Chu. Nah, Sun Tzu ini menjadi penasihat penting dalam militer. Saat itu mereka melayani Raja Helu dari Wu. Dia menjadi penasihat penting di urusan-urusan strategis militer gitu. Sun Tzu pada awalnya menulis karyanya melegenda itu hanya untuk buku petunjuk bagi para raja. Buku yang terdiri dari 13 bab ini dibaca luas oleh pemimpin-pemimpin negara yang berjuang untuk mendapat kontrol atas kekaisaran Cina dan juga pemikir militer dari Jepang dan Korea setelah kematiannya pada 964 sebelum Masehi. Buku ini pertama kali diterjemahkan dalam bahasa Perancis pada tahun 1782 dan mungkin ini telah mempengaruhi Napoleon. Pada kondisi seperti ini, penasihat militer menjadi sama pentingnya seperti birokrat sipil, dan strategi militer mulai menginformasikan pemikiran politik. Karya yang sangat berpengaruh adalah The Art of War, yang dipercaya ditulis oleh Sun Tzu, seorang jenderal dalam pasukan tentara Raja Wu. Pada bagian pembukaan dalam buku tertulis, The Art of War is vital importance to the state. It is a matter of life and death, a road either to safety or to ruin. Hence it is a subject of inquiry which can on no account be neglected. Hal ini menandai jeda yang berbeda dari filosofi politik pada kala itu, dan karya Sun Tzu ini mungkin merupakan karya pertama yang mengungkapkan pernyataan secara eksplisit bahwa kepandaian dalam berperang dan militer merupakan suatu elemen kritis di dalam perkara tentang negara. The Art of War berkaitan dengan kepraktisan dan menjaga atau mempertahankan kemampuan negara, di mana para pemikir sebelumnya hanya berpusat kepada struktur dan masyarakat sipil. Karya tulis ini lebih berfokus kepada politik internasional, membahas tentang administrasi publik hanya dalam koneksi dengan urusan perencanaan dan peperangan atau ekonomi dalam mempertahankan militer dan badan intelijen. Deskripsi secara detail oleh Sun Tzu dari seni dalam berperang telah dilihat sebagai kerangka kerja untuk organisasi politik dalam bentuk apapun, yang memberikan daftar prinsip perang yang harus diperhatikan di saat merencanakan operasi militer, di samping keadaan praktis seperti cuaca dan medan perang. Daftar tersebut meliputi pengaruh moral dari raja, kemampuan dan kualitas seorang jenderal, dan organisasi serta keterlibatan manusia. Selain itu, dari makna tersirat dalam prinsip perangnya
Ini yang terstruktur adalah hierarki dengan raja sebagai pemimpinnya, yang menerima nasihat dan memberikan perintah kepada para jenderal yang bertugas memimpin dan mengorganisasikan pasukan mereka. Bagi Sun Tzu, peran dari raja adalah untuk menyediakan kepemimpinan secara moral. Rakyat harus diyakinkan bahwa sebelum mereka memberikan dukungan kepada tujuan raja, raja sebagai penguasa dan teladan harus bisa memimpin. Hal ini merupakan sebuah gagasan yang dibagikan oleh Sun Tzu kepada Confucius. Seperti birokrasi dalam sipil, para jenderal bertindak sebagai penasihat bagi raja dan pemimpin atau penyelenggara atas pemerintahannya. Tidak mengherankan bahwa Sun Tzu menempatkan penekanan besar terhadap kualitas dari para jenderal yang diekspresikan sebagai benteng suatu negara. Pelatihan dan pengalaman para jenderal menginformasikan nasihat yang ia berikan kepada raja dan berperan efektif menentukan suatu kebijakan, tapi juga berperan penting bagi pengorganisasian angkatan bersenjata. Pada kepala rantai komando, ia mengontrol logistik dan secara khusus bagi pendisiplinan dan pelatihan para pasukan. The Art of War rekomendasikan bahwa tata tertib dan diterapkan dengan keras, dan bagi yang melanggar akan dikenai hukuman yang kejam, tapi hal ini harus pula diimbangi dengan penerapan reward dan punishment. Knowing when to fight. Sementara, deskripsi tentang hierarki dalam militer mencerminkan struktur dari masyarakat di Cina. The Art of War sebenarnya jauh lebih inovatif dalam rekomendasinya untuk hubungan internasional. Seperti kebanyakan jenderal pada umumnya, Sun Tzu percaya bahwa tujuan dari militer adalah untuk melindungi negara dan memastikan kesejahteraan rakyatnya, serta perang semestinya harus selalu menjadi pilihan yang terakhir. Jenderal yang baik harus tahu kapan waktunya untuk berperang, karena banyak musuh yang seringkali dapat dipatahkan tanpa melakukan konflik peperangan. Untuk menghindari keperluan pelaksanaannya perang, Sun Tzu menganjurkan untuk menjaga pertahanan yang kuat dan membentuk aliansi dengan negara lainnya, karena perang itu berbahaya dan tentunya merugikan untuk kedua belah pihak. Kunci dari hubungan internasional yang stabil menurut Sun Tzu adalah kepandaian yang kemudian menjadi tanggung jawab dari militer. Agen rahasia atau mata-mata menyediakan informasi penting tentang potensi, tujuan, dan kemampuan musuh, sehingga dapat memungkinkan jenderal yang memerintahkan para mata-mata tersebut untuk memberikan nasihat bagi raja agar memperbesar peluang untuk mendapatkan kemenangan dalam peristiwa konflik yang terjadi. Selain itu, Sun Tzu juga menjelaskan elemen yang paling penting di dalam informasi tentang peperangan adalah tipuan. Sesuai dengan kutipan yang berbunyi, "If you know both yourself and your enemy, you can win 100 battles without your party." Dengan memberikan informasi yang salah kepada musuh sebagai contoh tentang pertahanan, maka perang dapat terhindari. Mendasari nasihat yang sangat praktis di dalam The Art of War adalah landasan budaya tradisional yang didasarkan pada nilai-nilai seperti keadilan secara moral, kesesuaian, dan kesahajaan. Hal ini mengungkapkan bahwa taktik militer, politik internasional, dan perang ada untuk menegakkan nilai-nilai ini dan harus dilaksanakan sesuai dengan nilai tersebut. Negara menyelenggarakan kemampuan militernya untuk menghukum pihak yang membahayakan dan mengancam dari luar, sama seperti negara yang menggunakan hukum untuk menghukum kriminal di dalam negara. Ketika hal tersebut dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral, maka negara akan mendapatkan penghargaan dengan masyarakat yang bahagia dan peroleh wilayah serta kekayaan. The Art of War menjadi buku yang sangat berpengaruh di antara para penguasa, jenderal, dan menteri dari berbagai negara bagian yang berjuang untuk mempersatukan kekaisaran Cina. Kemudian, buku ini menjadi sangat berpengaruh bagi taktik kaum revolusioner seperti Mao Zedong dan Ho Chi Minh. Pada masa sekarang, buku ini wajib dibaca pada berbagai akademi militer dan seringkali menjadi bahan bacaan bagi ilmu politik, ekonomi, dan bisnis.